Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa Anda membutuhkan jutaan ini? Apakah Anda mengalami masalah?" Dinda mengangguk dan berbisik, "Saya awalnya ingin melanjutkan belajar, tapi ada beberapa masalah di rumah. Setelah beberapa kecelakaan, saya berhutang banyak, dan saya tidak mampu untuk melanjutkan studi saya." Omong-omong, dia menambahkan, "Saya awalnya berencana untuk mencari pekerjaan segera setelah lulus untuk mendapatkan subsidi. Di rumah, saya membantu orang tua saya melunasi hutang mereka sesegera mungkin. Tetapi di luar dugaan, saya bertemu Tuan Tiren di jalan di Tokyo, dan dia bilang dia bersedia mengontrak saya dan menjadikan saya penyanyi. Dia juga menjanjikan uang pada saat itu. Biaya penandatanganan. Biaya penandatanganan ini cukup bagi saya untuk membantu keluarga saya menyelesaikan semua krisis. Jadi saya menandatanganinya." Tama terus bertanya, "Dia menandatangani kontrak pialang penuh 10 tahun Anda, hanya dengan 1 juta HKD?" Dinda buru-buru berkata, "Ya, tapi bagiku, 1 juta sudah banyak. Aku tidak punya pilihan lain saat itu." Tama mengangguk dan bertanya, "Jika Anda tidak perlu mempertimbangkan ganti rugi yang dilikuidasi atau utang keluarga, apakah kamu lebih suka menjadi bintang atau melanjutkan sekolah?" Dinda berseru tanpa sadar, "Saya ingin terus pergi ke sekolah. Meskipun saya suka musik, saya tidak pernah ingin menjadi bintang. Setelah masuk di sini, saya juga tahu banyak cerita orang dalam yang tidak diketahui di industri ini. Saya tidak berpikir saya bisa bergabung dengan mereka. Jika ada kesempatan untuk memilih, saya bersedia untuk kembali ke sekolah." Saat dia mengatakan itu, air matanya terus menetes dan dia tersedak. "Sebenarnya saya sudah menerima surat penerimaan magister dari Universitas Tokyo. Tapi hanya saja situasinya benar-benar tidak memungkinkan saya untuk terus belajar." Tama bertanya padanya, "Kapan kelas akan dimulai?" Dinda menjawab, "September." "Oke." Tama mengangguk dan berkata dengan serius, "Sudah takdir bahwa kau dan aku bertemu. Terlebih lagi, sudah 2 kali, aku pasti akan menyelesaikan urusanmu hari ini." Tiren melihat bahwa Tama sangat arogan, dan langsung mencibir, "Apa lelucon? Dia menandatangani nama perusahaan saya dalam warna hitam dan putih. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi?" "Dia pergi. Ada banyak orang yang ingin mengambil seseorang dari perusahaan saya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil." Guru berkata tanpa sadar saat ini, "Tiren, kamu berbicara omong kosong dengan mata terbuka, putra tertua dari keluarga Leo. Bukankah dia mengambil seorang wanita darimu sejak awal?" "Kamu." Ketika Tiren mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, "Waktu itu tidak dihitung. Waktu itu aku yang memberinya." Wajah guru mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Apapun yang Anda inginkan, kamu adalah bos. Apapun yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan." Pada saat ini, sekretaris masuk lagi, "Ketua, ada sekelompok orang di lantai bawah yang ingin bertemu denganmu." Dan yang di kepala mengatakan nama keluarganya adalah Hairo. Tiren tertawa, "Haha, Tuan Hairo ada di sini. Jangan biarkan orang menunggu, undang mereka." Guru memberinya tatapan kasihan, dan berkata dengan serius, "Tiren, menyesal sekarang, mungkin sudah terlambat. Berhenti bicara omong kosong." Tiren berkata dengan marah, "Sekarang kamu ingin memohon untuk anak itu?" "Sudah terlambat." Guru mengangguk dan berkata tanpa daya kepada sekretaris, "Oke, tolong biarkan dia naik." Pada saat ini, Tiren mendorong kacamatanya tanpa rasa takut, dan segera mengambil beberapa langkah ke depan tanpa sadar. Menurutnya, selama Hairo tiba, dia tidak akan terkalahkan hari ini. Sisanya hanya menyaksikan siksaan Renza bermarga ini untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, dia sedikit terkejut bahwa Tama masih duduk di sofa dengan sangat santai, dan dia tidak gugup sama sekali, seolah-olah tidak ada yang mengkhawatirkannya saat ini. Dan guru, yang ada di samping,
hanya duduk di sofa saat ini. Dia sangat ingin menarik Tiren, tapi sayangnya, pria ini akan jatuh dari tebing tanpa menyadarinya. Dia mati-matian meraih salah satu tangannya dan menariknya ke atas terlebih dahulu, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menebas tangannya. Ini benar-benar memaksanya untuk melepaskan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Segera, Hairo bergegas masuk secara agresif dengan lebih dari selusin batang merah berbunga ganda. Saat pintu terbuka, Hairo mengenakan topeng tebal, yang sedikit mengejutkan Tiren, tapi dia masih mengenali bos empat naga secara sekilas. Jadi, dia segera pergi menemuinya, memujinya, "Tuan Hairo, kamu akhirnya di sini." Hairo meliriknya, dan kemudian berteriak keras, "Orang bodoh macam apa yang berani bersikap kasar pada Tuan Renza?" Tiren terlalu bersemangat, dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Dia tanpa sadar menunjuk ke belakang kepala Tama dan berkata, "Tuan Hairo, itu dia." "Ya, dia." Setelah berbicara, pikirannya tiba-tiba menjadi pendek, melihat kosong ke arah Hairo. Dia bertanya, "Tuan Hairo, apa yang baru saja kamu katakan, Renza, Tuan menyeberang?" Pada saat ini, Tama berdiri, berbalik untuk melihat Hairo, dan tersenyum. "Tuan Ketika Hairo kita melihat bertemu Tama, lagi, kakinya tiba-tiba menjadi lemah. Saat matanya bertemu, pikiran pertamanya adalah berlutut. Karena Tama benar-benar terlalu menakutkan, apapun alasannya hari ini, itu selalu lebih baik untuk berlutut terlebih dahulu dan menunjukkan penyerahannya. Namun, baru setengah jalan dia bereaksi, dan dia berpikir, "Aku kalah, ini tidak benar. Kali ini saya datang ke sini, bukan untuk menentang Tama, saya datang ke sini untuk mendapatkan kesan yang baik di depannya. Apa yang aku takutkan?" Begitu dia memikirkannya, dia melihat ke arah Tiren, menamparnya dengan keras, dan melepaskan kacamatanya. Segera, dia meraung dengan marah, "Sialan Tiren yang, di mana Anda memiliki keberanian untuk menyinggung Tuan Renza, kamu berani bertengkar dengan Tuan Renza. Saya benar-benar merobek malam makam leluhur keluarga yang Anda. Jika menurutmu nenek moyangmu dari siapa kamu meminjam keberanian?" Tiren tidak pernah bermimpi bahwa orang yang dia panggil akan benar-benar menggerakkan tangannya ke arahnya tanpa sadar. Jadi, dia menutupi wajahnya dan berkata, "Tuan Hairo, apa maksudmu? Aku datang kepadamu, dan aku memintamu untuk membantuku berurusan dengan Renza yang bermarga itu. Mengapa kamu memukuliku?" Hairo bergegas dan mengangkat tangannya dan tamparan lain memukulnya kembali lagi, dan kemudian mengambil keuntungan dari langkahnya yang goyah dan terbang dan menendangnya ke tanah. Tiren menjerit kesakitan lagi dan lagi, tetapi Hairo mengabaikannya dan menginjak dadanya, dan berkata dengan tegas, "Tiren, kamu benar-benar memakan nyali macan tutul yang ambisius. Tuan Renza seperti orang tua baru bagi saya. Anda ingin membiarkan saya berurusan dengan dia. Apa yang kamu cari, kematian?" Tiren tidak peduli dengan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan dia langsung tercengang. Beri dia 8 otak lagi, dan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berkembang sampai titik ini. Dia merenung dengan panik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Bukankah itu Renza, asisten perusahaan pelayaran? Saya bisa mengerti itu, guru. Anjing tua itu memujinya, tetapi dia hanya ingin menyusulnya. Saluran menghasilkan lebih banyak uang, tetapi mengapa Hairo melakukannya untuknya? Selain itu, Hairo ini tidak takut pada apapun di sini. Dia bahkan mengatakan bahwa bocah lelaki berusia 20-an itu adalah orang tuanya yang terlahir kembali. Apa asal-usul anak ini? Memikirkan hal ini, Tiren buru-buru menangis dan berkata kepada Hairo, "Tuan Hairo pasti salah paham. Saya telah mengenal Anda dan bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, tidak peduli apa bedanya."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.